Halo teman-teman semuanya, nama saya Ajit. Di sini kita bakal bahas tentang menggunakan tipe data dan juga kontrol program. Nah, di sini kita bagian variabel. Jadi variabel itu adalah suatu lokasi penyimpanan di dalam memori yang berisikan nilai atau informasi dan dapat diubah nilainya pada saat kode program sedang berjalan. Memiliki aturan penamaan dan sifat sesuai dengan bahasa pemrograman yang dipergunakan. Misal di PHP diawali dengan karakter $, dan diikuti dengan nama pengenalan. Terus ada nama pengenal dimulai dengan huruf atau garis bawah underscore. Tidak boleh diawali dengan angka. Terus tidak boleh mengandung spasi dan terdiri dari minimal satu karakter. Terus bersifat case sensitif, huruf besar dan kecil itu dibedakan. Tidak diperlukan deklarasi type variable, tetapi type variable akan mengikuti type nilai yang diberikan. Setiap variabel terbentuk dalam tipe data varian dapat menampung jenis data apapun. Nah, ini adalah contohnya. Contoh yang benar, PHP $i, $nama, $umur, $underscore lokasi, $underscore memori, $angka, underscore maksimum. Nah, ini yang salah nih. PHP $4 forever nih maksudnya. Cuman for kan 4 nggak boleh, variabel tidak boleh diawali dengan angka. Terus variabel tidak boleh mengandung spasi. Ini misal underscore salah, ini udah benar, tapi kita spasi 1. Nah, ini tidak boleh. Jadi kalau ingin ada spasi gunakan underscore. Terus $nama bintang tanda atas. Terus variabel tidak boleh mengandung karakter khusus seperti bintang dan juga panah ke atas ini. Jadi nggak boleh. Jadi ini ada yang salah dan di atas ini adalah yang benar. Nah, tipe data. Variabel merupakan tempat dari data. Data yang diinput ke dalam variabel memiliki tipe tertentu. Ada angka, desimal, dan juga teks. Tipe data di PHP itu ada integer, floating, string, boolean, array, dan juga objek. Nah, ini tipe data integer. Jadi tipe data berupa bilangan bulat positif maupun juga negatif. Dapat dilakukan operasi matematis, tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, ini ada contohnya. Nah, jadi ini tipe data integer. Ini kita bisa coba di Visual Studio Code kita. Kita bikin file baru. Ini di sini saja nih. Kita bikin di sini saja. Kita coba $umur terus sama dengan, nah ini langsung aja. Kalau ingin integer kan langsung aja tulis. Jadi tidak perlu menginisialisasikan tipe datanya. Langsung aja tulis $harga sama dengan 15.000 misalkan. Terus rugi misalkan, minus. Kita dolar rugi sama dengan minus 20.000 misalnya. Terus kita munculkan nih di sini dolar umur, terus sini titik koma, terus di sini BR titik koma, di sini dolar harga BR titik koma
dolar rugi tikom. Nah, sini kita simpan. Kita lihat hasilnya di sini. Baru saja ada PHP. Nah, ini nih. Muncul nih. Yang kita tuliskan menggunakan tipe data integer. Nah, apakah bisa untuk penjumlahan? Kita bisa coba. Kita mau menjumlahkan ini kita ganti aja. Jadi A. Ini ganti jadi B. Terus kalau mau C itu adalah dolar A ditambah dolar B. Terus kita munculkan echo dolar C. Terus kita mau yang D. Yang D misal di sini kita tambahkan dolar D sama dengan dolar A. Terus ini misal mau perkalian dikali dolar B. Jangan lupa titik koma, di sini kita munculkan dolar D. Di sini misalkan 15, 21 dan 15 kita simpan. Nah, 36 21 tambah 15 sama dengan 36, terus kalau dikali mereka adalah 315. Nah, ini udah benar nih. Udah bisa kita menggunakan tipe data integer. Nah, di sini juga ada tipe data plot. Jadi tipe data plotting find real number berupa bilangan yang bilangan desimal atau pecahan. Contoh angka plotnya adalah 0,9, 2,8, 3,14, 0,314 dan sekian. Nah, contohnya di sini tinggal ganti aja yang tadi tuh. Kita coba yang tadi nih, kita tambahkan aja ini integer. Kalau mau plot tadi tinggal kasih koma, cuman di sini kita pakai titik 21.6 misalkan, jadi 21,6 itu artinya 15,9. terus kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, ini juga hasilnya ada komanya, jadi pakai plot juga. Jadi kita tidak perlu menginisialisasikan tipe datanya, tinggal langsung masukkan saja. Nah, terus ada tipe data string. Nah, tipe data string ini berisi teks, kalimat, atau kumpulan karakter. Penulisannya itu diapit oleh single atau quote atau petik 1 atau double quote petik 2. Contoh string petik 1A, petik tutup, petik saya sedang belajar PHP, petik tutup, petik emailku@gmail.com. Ini contohnya. Kita bisa coba, misal di sini kita langsung isi saja yang D. Yang D kita isikan adalah ini adalah D. Nah, tinggal pakai tanda petik. Kita simpan. Kita reload. Nah, ini muncul nih teksnya. Jadi ini adalah tipe data string. Jadi sangat mudah menggunakan tipe data string. Ingat, pakai tanda petik 1 atau tanda petik 2, sama saja. Nah, terus ada juga yang namanya boolean. Jadi tipe data yang bernilai benar, true, atau salah, yaitu false. Dipergunakan dalam operasi logika seperti benar, true, dolar salah, false, echo, benar, benar, salah, hasil outputnya benar sama dengan 1, salah, false, string kosong dianggap false, terus string dengan karakter adalah true. Terus kalau kita masukkan 0 itu adalah false, kalau kita masukkan 1 itu adalah true. Terus nih sintaks program, sintaks PHP, aturan penulisan kode program, script diapit tanda PHP.
Nah, ini adalah sintaks program, sintaks PHP. Itu ada aturan penulisan kode program, script diapit, tanda tanya, PHP, dan juga tanda tanya di akhir. Terus script, language PHP, dan script. Ini adalah untuk diapitnya. Terus bisa menggunakan tanda tanya saja, cuman ini sangat tidak direkomendasikan, mending pakai tanda tanya PHP. Terus ada pakai tanda dolar. Terus perintah harus diakhiri dengan tanda titik koma nih. Jadi harus diingat nih betul-betul. Jangan sampai ketinggalan titik komanya. Biasanya bakal error tuh kalau ketinggalan titik komanya. Nah, ini adalah contohnya nih. Echo hello world titik koma. Nah, struktur kendali atau juga kontrol program. Bagaimana urutan eksekusi perintah dalam program? Ini ada bentuknya nih, ada bentuk percabangan, perulangan, ada lompatan, perpindahan, jumping. Kita bakal bahas satu-satu di sini. Nah, ini ada struktur kontrol percabangan atau branching, disebut juga sebagai struktur kontrol keputusan. Memungkinkan aplikasi untuk menguji suatu kondisi, isi sebuah variabel, hasil perhitungan ataupun ekspresi, dan mengambil tindakan sesuai dengan hasil pengujian tersebut. Ini bentuknya ada if, ada if else, ada if else, ada juga yang switch. Nah, struktur percabangan if. Formatnya adalah if, ekspresi, statement, kurung tutup. Ekspresi kondisi yang harus dipenuhi agar daftar perintah atau statement antara tanda kurung kerawal buka dan kurung kerawal tutup itu dapat dijalankan. Jika kondisi tersebut true, maka statement dilakukan. Jika tidak, maka eksekusi langsung ke perintah setelah tanda kurung kerawal. Contohnya seperti ini nih. PHP usia, variabel usia 30, if usianya lebih dari 29, maka dia bakal memunculkan echo maaf Anda tidak memenuhi syarat. Nah, sedangkan usianya kan kita tulis adalah 30. Berarti 30 itu lebih besar daripada 29, maka maaf Anda tidak memenuhi syarat. Coba kita eksekusi di Visual Studio Code kita. Di sini PHP terus variabel usia sama dengan di sini kita tulis 30 titik koma. Terus di sini if, ini pakai if, terus dolar usia itu lebih besar 29, terus echo maaf Anda tidak memenuhi syarat. Tanda petik titik koma. Simpan. Kita lihat hasilnya di sini. Nah, maaf Anda tidak memenuhi syarat nih, karena 30 nih. Bagaimana kalau saya usia ini saya masukkan 25? Saya simpan. Nah, maka kosong nih. Dia tidak mengeksekusi yang ini. Ini ada contoh if yang sederhana. Coba kita lanjut lagi ke if else. Jadi formatnya itu adalah if, ekspresi logikanya statement 1, else statement 2. If else membuat percabangan dengan dua alternatif. Ketika kondisi if tidak terpenuhi, ekspresi if menghasilkan nilai false, maka pernyataan pada bagian else yang akan dijalankan. Contohnya seperti ini. Kita coba sini tadi. Ini kita ganti jadi nilai di sini kita ganti jadi 80. Terus if nilai itu adalah lebih dari sama dengan 60, maka kita jalankan ini. Echo terus selamat Anda lulus. Titik koma. Nah, ini sudah. Terus else-nya nih, else-nya apa? Jika tidak itu,
Maka di sini kita munculkan echo. Coba lagi semester depan. Terus simpan. Sini kita eksekusi tadi. Nah, selamat Anda lulus. Karena nilai yang saya masukkan adalah 80. 80 itu lebih besar daripada 60. Bagaimana kalau saya di sini nilainya saya ganti 50? Yang muncul adalah apa? Yang muncul adalah coba lagi semester depan yang di sini. Jadi, jika dia melebihi 60, maka memunculkan teks selamat Anda lulus. Jika dia tidak melebihi ini, maka coba lagi semester depan. Terus kita balik lagi ke struktur percabangan yang ada if else, if else. Jadi ini adalah 3 statement nih. Jika lebih dari 2, alternatifnya adalah if ekspresi A statement 1, else if ekspresi B statement 2, else statement 3. Nah, ini ada contohnya nilai 80 if nilai. Nah, kita bakal kerjakan yang ini di Visual Studio Code. Kita coba nilai, misalkan tadi kita 80 if nilai lebih besar 85 dan ini kita bisa pakai dan nilai itu kurang dari sama dengan 100, maka kita munculkan di sini dolar indeksnya sama dengan A. Nih. Kalau lebih besar daripada 85 dan kurang dari 100, 1 sama dengan 100, itu nilainya A. Kalau tidak, else, if, di sini kita tambahkan dolar nilai terus kurang dari sama dengan 70. Di sini dolar indeksnya, dolar indeksnya ini dapat B. Terus saya copy aja, else if di sini kalau dia mendapatkan 50, maka nilainya C. Kalau dia mendapatkan 30, maka nilainya D. Kalau lebih besar daripada 30, D. Terus kalau lebih rendah daripada 30, maka kita tinggal tulis else. Di sini indeksnya adalah nilainya nih. Nah, baru kita munculkan eksekusi echo terus nilai Anda adalah titik dolar nilai. Dolar nilai diambil dari sini. Terus di sini titik koma, terus di sini kita echo, tambahkan BR, titik koma, echo, sini kita tambahkan dengan indeksnya berapa nih? Indeksnya kita tinggal panggil dolar indeks. Kita simpan. Kita lihat hasilnya.
di 8. Oh ya, ini kita kurung tutup, kurung buka, kurung tutup, simpan. Nah, nilai Anda adalah 80 dengan indeksnya adalah B. Kalau nilainya misalkan 90, saya simpan, maka mendapatkan nilai A. Kalau nilainya misalkan 20 ini nggak ada nih, berarti else-nya adalah dia mendapatkan nilai E. Nah, seperti ini sangat mudah, if else. Nah, ini ada percobaan terakhir yaitu switch. Jadi bentuk alternatif dari if else ideal untuk membuat keputusan berdasarkan sejumlah kondisi dengan hanya membandingkan variabel tunggal saja. Kalau ini kan yang dibandingkan tidak variabel tunggal. Dari lebih besar daripada 85 sampai kurang dari 100. Ini bakal mendapatkan nilai A. Kalau lebih besar daripada 70 maka mendapatkan nilai B. Nah, kalau ini adalah membandingkan tunggal saja. Formatnya adalah lebih simple, switch variable case value A statement 1, break value 2 statement 2, break case value 3 statement 3, break default statement 4, break. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini cuma membandingkan aja kan, tidak pengukuran nilai seperti tadi. Ini misalkan plat nomor AB, switch plat nomor case AB, maka yang dimunculkan adalah Yogyakarta. Jadi dia mencari tuh AB, oh AB sini. Kalau di sini saya tulis B, oh ini bukan B, ini bukan B, ini bukan B, oh ini B. Berarti yang dimunculkan adalah Jakarta. Ini ada contoh dari switch. Kita kembali ke Visual Studio Code, kita coba tulis codingannya. Di sini kita ganti saja yang ini. Kita delete. Kita tulis plat nomor sama dengan AB. Nah, plat nomornya sudah ditulis titik koma, terus pakai switch dollar plat nomor, terus kurung kerawal di sini case-nya kalau AB dia memunculkan, jangan lupa titik koma, terus dia memunculkan echo itu Yogyakarta, titik koma, jangan lupa titik koma. Di sini kita munculkan break, maka dia bakal stop di sini. Break, terus copy saja. Kalau AD misalkan sini adalah Surakarta, kalau DA itu Kalimantan, terus kalau BA itu Lampung, terus kalau B Jakarta, terus nah di sini nih default titik 2 echo plat kendaraan tidak diketahui.
titik koma, baru di sini kita tulis break. Simpan. Nah, ini AB kan tadi Yogyakarta. Terus kalau kita ganti jadi DA, itu Kalimantan. Terus kalau misal AA, apakah ada? A nggak ada nih yang kita tuliskan tadi, maka dia munculkan adalah plat kendaraan tidak diketahui. Nah, sangat gampang menggunakan switch. Kembali lagi ke slide. Nah, struktur kontrol pengulangan itu iterasi. Ini digunakan untuk mengulang satu atau beberapa baris perintah selama kondisi tertentu terpenuhi. Nah, bentuknya ini ada apa aja? Ada for, ada while, ada do while, ada juga for each. Nah, struktur kontrol pengulangan terdapat 4 komponen, yaitu inisialisasi, kondisi awal perulangan, inisialisasi pemberian nilai awal pada variabel counter, terus ada condition, ada kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan dijalankan, ada increment atau bagian untuk memproses variabel counter agar bisa memenuhi kondisi akhir perulangan. Terus ada yang namanya statement, itu ada baris perintah yang akan diulang. Nah, ini adalah untuk perulangan for loop. Perulangan iterasi telah ditentukan sejak awal pernyataan seiring disebut determine loop. Formatnya adalah for, inisialisasi, condition, increment, terus baru statement. Nah, contohnya seperti ini nih. Kita bakal coba juga yang ini. Kita kembali ke Visual Studio Code kita. Di sini kita apa saja? Di sini kita pakai for, terus $i sama dengan 1, terus titik koma. Nah, terus $i itu kurang dari sama dengan 10. Ini adalah kondisi stopnya sampai kapan. Terus ini adalah kondisi dijumlahkannya berapa tuh tiap iterasi. I plus plus berarti artinya ditambahkan 1 tiap iterasinya. Terus kurung kawal echo. Nah, di sini tulis perulangan ke berapa nih? Sini kita munculkan $i. Terus titik. Terus biar enggak dia enter. Terus jangan lupa titik koma. Terus kita simpan deh. Jadi dia dimulai dari 1 sampai dia kurang dari sama dengan 10 ditambah 1 di tiap perulangannya. Kita coba cek. Nah, perulangan ke 1, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, dan seterusnya sampai kurang dari sama dengan 10. Nah, seperti ini adalah contoh perulangan untuk loop, for loop. Nah, terus ada juga yang menggunakan while. Ini perulangan yang akan dilakukan terus-menerus sampai dengan kondisi yang menjadi prasyarat bernilai false. Contohnya seperti ini. While inisialisasi dulu, terus while kondisinya, terus statementnya, terus baru incrementnya. Nah, kita bakal coba di Visual Studio Code kita. Sini kita inisialisasikan dulu. Inisialisasinya kita pindah ke sini. Nah, terus di sini kita pakai while. Kita pakai while, terus kondisinya ini sudah. Kondisinya di sini seperti ini, terus echo perulangan ke $i. Nah, di sini kita tulis incrementnya. Jangan lupa titik koma. Terus kita simpan. Ini, ini. Simpan.
Terus di sini kita reload. Nah, hasilnya sama saja. Perulangan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama nih, cuman cara penempatannya yang berbeda. Jadi inisialisasi dulu, terus condition, while condition, terus baru increment di sini. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke do while. Nah, mirip dengan while loop, namun pengecekan kondisi perulangan dilakukan pada akhir perulangan. Jadi perulangan akan dilakukan terus-menerus sampai pada suatu kondisi yang menjadi prasyarat bernilai false. Minimum dilakukannya 1 kali. Formatnya seperti ini. Inisialisasi, do, statement, terus increment, terus while, condition. Contohnya seperti ini nih. Kita bakal buat juga yang do while. Seperti ini. Kita ganti saja yang ini. Jadi inisialisasi sama di sini, terus di sini kita ganti jadi do. Nah, ini do. Terus di sini yang kita tambahkan while-nya. Nah, simpan. Terus kita reload. Nah, hasilnya sama saja. Perulangan ke 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Cuman penulisannya yang berbeda. Nah, dual sudah kita coba. Sekarang ada juga yang namanya for each loop, yaitu pengulangan khusus untuk mengakses elemen pada array tanpa mengidentifikasi indeksnya. Contohnya php $nama array adi budi curly daddy for each nama s $val echo $var terus bear, sama artinya dengan menggunakan ini. Kita bakal coba seperti ini. Kita ke Visual Studio Code kita. Kita delete aja yang ini. Kita ganti jadi nama. Terus array. Terus adi. Terus budi. Terus Charlie. Nah, di sini kita tambahkan Dedi. Nah, jangan lupa titik koma. Terus di sini for each $nama as $val terus sini echo terus di sini $val titik koma echo biar. Nah, ini sudah kita simpan. Terus kita eksekusi. Adi, Budi, Charlie, dan juga Dedi dimunculkan. Semua array yang ada di sini menggunakan pengulangan for each. Terus bisa juga menggunakan for. Kalau menggunakan for seperti ini. For $, terus i sama dengan 0, terus titik koma, terus $i kurang dari 4, titik koma, terus $i plus plus. Nah, di sini kita munculkan echo terus $.
nama terus kurung $i terus tanda petik terus jangan lupa titik koma echo br titik koma simpan. Kita lihat, nah muncul juga Adi, Budi, Charlie, dan juga Dedi. Nah jadi ini yang pertama menggunakan for each, yang kedua itu menggunakan for. Nah yang menggunakan for each itu dia manggil langsung semuanya. Nah kalau for kita bisa misalkan kita mau manggil dari Budi nih, ini kan 0 kan array kan dimulai dari 0 0 1 2 3. Nah misalkan kita mau manggilnya dari Budi mulai dari Budi nih, berarti sini kita ganti jadi 1. Terus yang dipanggil adalah Budi, Charlie, dan juga Dedi. Nah si Adinya enggak. Nah kalau for each dia langsung kepanggil semuanya nih. For each nama as file file baru dia kepanggil semuanya. Nah kalau pakai for itu bisa kita tentukan dimulai dari mana, dimulai dari array ke-1 atau mau dimulai dari array ke-2. Maka yang muncul adalah Charlie dan juga Dedi saja. Seperti itu. Nah ini adalah struktur lompatan. Selanjutnya ada struktur lompatan atau juga jumping. Ini memungkinkan aplikasi untuk keluar dari loop atau exit dari program. Ini bentuknya adalah break, continue, dan juga exit. Ini kita gunakan juga tadi. Ini ada fungsi untuk keluar dari sebuah perulangan. Jadi break untuk keluar dari sebuah perulangan, bukan untuk menghentikan si codingnya. Codingnya tetap jalan, tetapi perulangannya yang berhenti. Seperti ini. Nah, kita coba lakukan. Di sini kita jalankan PHP ini, terus di sini kita pakai for. Kita pakai $1 terus kurang dari sama dengan 6 terus i plus di sini kita tambahkan if jika $i itu sama dengan 2, maka berhenti perulangannya. Break. Nah, kalau habis itu lanjut lagi eksekusi codingan dengan memunculkan nilai i sama dengan itu titik $i titik biar simpan. Sudah, kita reload. Nah nilai i sama dengan 1. Jika sama dengan 2 maka berhenti. Misalkan kita ganti sini jadi 5. Nah 1 2 3 4 5 berhenti, break, artinya keluar dari perulangan tersebut, maka mengeksekusi ikon nilai yang ini. Nah ini adalah contoh break. Jadi dia fungsinya untuk keluar dari sebuah perulangan. Nah exit digunakan untuk keluar dari sebuah program. Walaupun terdapat statement lain di bawah baris kode exit yang belum dikerjakan untuk keluar dari sebuah perulangan. Nih, misal kalau exit udah pasti tuh dia keluar dari programnya. Jadi statement yang lainnya itu tidak dieksekusi. Contoh, misal ini sudah, ini kita menggunakan break kan. Kita coba
echo, terus sini contoh penggunaan break. Nah, jika kita menggunakan break, dia stop di perulangan, cuman dia bakal mengeksekusi yang ini nih. Echo yang di bawah ini tetap jalan. Nah, berbeda ketika kita mengganti break ini dengan exit. Maka yang di bawah sini bakal tidak dijalankan. Coba kita buktikan. Kita reload. Nah, 1, 2, 3, 4. Contoh penggunaan ini, contoh penggunaan exit. Ini nggak bakal dieksekusi karena udah berhenti programnya, karena kita menggunakan exit. Nah, kalau menggunakan break, dia keluar menutup pada perulangannya. Nah, kalau exit menutup keseluruhannya, keseluruhan program nggak bakal dieksekusi lagi. Jadi ini nggak bakal dieksekusi. Nah, seperti itu. Jadi itu perbedaan break dan juga exit. Nah, ini untuk baca tulis dari keyboard untuk menerima input atau masukan dari keyboard menggunakan input yang merupakan tag form HTML. Atribut input yaitu type jenis text, namanya, name-nya itu nama elemen, value itu adalah nilai isiannya. Seperti ini. Ini lanjut saja, membuat program menggunakan prosedur dan juga fungsi. Program dengan menggunakan prosedur atau fungsi, sebuah blok program yang merupakan sekumpulan statement yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Tujuannya untuk kepraktisan dan kemudahan membuat program. Setelah dijadikan prosedur atau fungsi, maka untuk menjalankan tugas yang sama, kita tinggal memanggil fungsi tersebut tanpa perlu membuat kembali kode programnya. Nah, format prosedur atau fungsi itu ada function, nama fungsi, parameter 1, parameter 2, terus kode program fungsi, return, nilai akhir. Untuk fungsi yang mengembalikan nilai, function adalah instruksi kepada PHP bahwa kita akan membuat prosedur atau fungsi. Nama fungsi adalah nama dari fungsi yang akan ditulis. Parameter pertama adalah parameter kedua, itu adalah variabel perantara yang akan menyimpan inputan yang diperlukan dalam pemrosesan fungsi atau juga argumen. Jadi jumlah parameter sesuai yang dibutuhkan. Terus ada return, itu ada perintah khusus untuk fungsi, di mana kata return itu adalah menginstruksikan kepada PHP bahwa pemrosesan fungsi telah selesai. Return nilai akhir berarti bahwa fungsi akan mengembalikan nilai akhir sebagai hasil dari fungsi tersebut. Beda prosedur dengan fungsi adalah bahwa prosedur tidak mengembalikan nilai. Kalau fungsi mengembalikan nilai. Nah, itu aja tuh yang perlu diingat. Nah, ini adalah contoh prosedur. Ini function, say hello, echo, hello BR. Maka ketika kita manggil prosedur ini say hello, maka dia akan memunculkan hello BR. Nah, kita coba saja nih di Visual Studio Code kita. Di sini kita delete aja function, terus say hello, titik koma, terus titik koma, kurung kerawal. Nah, di sini kita memunculkan echo hello titik. Sini kita menjauhkan biar. Nah, terus tanda petik titik koma. Nah, kita ingin manggil hello ini, kita tinggal manggil prosedur yang ini, function ini. Nah, say hello 3 misal, maka akan muncul hello. Coba. Nah, hello-nya ada 3 karena kita panggil 3 kali. Nah, terus ada juga yang fungsi ini, nilainya dikembalikan.
contoh seperti ini. Kita bakal nge-eksekusi yang ini. Kita ke Visual Studio Code kita. Mungkin kita taruh di sini aja. Sini dengan cara menambahkan function perkalian. Nah, di dalamnya sini adalah dolar bill 1, dolar bill 2. Ini pakai koma. Nah, ini sudah. Baru di sini, di dalamnya sini itu hasil dolar hasil terus sama dengan dolar bill 1 dikali dolar bill 2 terus ini dimunculkan sini. Titik koma jangan lupa. Sini titik koma. Nah, di sini kita return. Kita kembalikan hasilnya. Return dolar hasil. Terus titik koma. Nah, baru di sini bisa kita mau echo 5 dikali 10. Misal sini kita lakukan titik terus perkalian. Kita panggil yang di sini, function di sini perkalian. Nah, nilainya kita isi. Nilainya misalkan 5 tadi, koma 10. Terus titik koma. Terus kita jalankan deh. Nah, 5 kali 10, 50. Jadi 5 ini masuk ke function perkalian bill 1, 10 masuk ke bill 2, bill 1 dikali bill 2 sama dengan hasil, di return hasil. Nah, hasilnya kita munculkan. Jadi misal kita mau munculkan lagi echo terus 8 dikali 9 terus titik. Nih, kalau mau perkalian kita tinggal munculkan perkalian berapa? 8 dan 9. Kita ingin dapat hasilnya. Kita lihat. Nah, ini 8 kali 9, 72. Seperti itu. Jadi sangat mudah untuk memanggil menggunakan function. Nah, parameter fungsi itu passing variable by value, yaitu teknik memasangkan parameter ke dalam sebuah fungsi dengan cara membuat copy dari variabel asli sehingga variabel asli tidak terpengaruh. Terus ada juga yang dinamakan passing variable by reference, yaitu untuk memungkinkan kita untuk melakukan manipulasi terhadap variabel yang menjadi parameter melalui sebuah fungsi. Nah, ini summary-nya dari semuanya. JavaScript itu digunakan untuk membuat website menjadi interaktif. Terus ada fungsi dan prosedur dipakai untuk efisiensi penulisan source code karena dapat digunakan berulang-ulang. Fungsi dan prosedur tadi mengorganisasikan sumber daya pemrograman, memudahkan untuk pemetaan pengembangan program lanjutan maupun kerja tim. Nah, jadi terima kasih. Jadi sampai di sini dulu video kita. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.